Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah pertempuran usai, Maiso Jenar masih tinggal sendirian di bekas pertempuran itu. Kemudian dia mendengar lamat-lamat suara tembang Dandang Kulo. Siapakah yang menembangkan itu? Perkiraan Maiso Jenar adalah orang yang berjubah abu-abu. Kemudian Maiso Jenar tidak ingin mencari orang itu karena tentu tidak akan berhasil menemuinya. Maka ia kembali ke pedukuhan gedangan untuk beristirahat. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Di dalam ruangan itu dilihatnya lampu minyak yang terayun-ayun dipermainkan angin yang menyusup lubang-lubang dinding bambu. Cahayanya yang dilontarkan membuat bayang-bayang selalu bergerak-gerak pula. Sebuah bayangan hitam yang terlukis di dinding tampak seperti sebuah lukisan hitam yang berguncang-guncang. Itulah bayang-bayang Aryo Saloka yang masih saja duduk di pembaringannya memeluk lutut. Ketika Aryo Saloka melihat Maiso Jenar masuk, segera ia membetulkan letak duduknya. Wajahnya masih nampak suram telah mengalami peristiwa yang membentur langsung lubuk hatinya yang paling dalam. Bahkan agaknya mandi pun Aryo Saloka masih belum sempat. Lihat keadaan Aryo Saloka, hati Maiso Jenar terketuk kembali. Dia tahu apakah yang dirasakan oleh murid satu-satunya itu. Karena itu maka ia mencoba untuk meredakannya. Katanya, jangan banyak kau pikirkan apa yang sudah kau lakukan. Aryo, menurut pendapatku, kau telah melakukan hal yang sebaik-baiknya. Aryo Saloka mengerutkan keringnya meskipun tampak perubahan di wajahnya. Tetapi tidaklah begitu jelas. Namun ketika ia menyaut, terasalah bahwa ia belum yakin akan kata-kata gurunya. Paman, tidakkah aku mengecewakan paman? Kenapa aku harus kecewa, Aryo? Tanya Maiso Jenar. Aku tidak dapat membunuhnya, tidak dapat, jawab Aryo sambil beberapa kali menggelengkan kepalanya. Justru karena itu aku mengagumimu, potong Maiso Jenar. Aryo mandang gurunya dengan mata yang memancarkan keraguan. Namun ia kenal betul watak gurunya. Kalau ia berkata demikian, maka hatinya pun akan berkata demikian pula. Karena itu ia menjadi terharu, bahkan mata itu kemudian menjadi berkilat-kilat, memantulkan sinar pelita karena air yang membayang di dalamnya. Sudahlah Aryo, jangan kau terbenam dalam angan-angan. Bagiku kau telah bertindak benar dan terpuji. Sekarang beristirahatlah. Mandilah supaya kau menjadi segar. Dan adakah kau telah makan? Aryo Saloka menggeleng. Nah, pergilah ke belakang, mandi dan mintalah kepada Bibi Wirodopo makan secukupnya. Siapa tahu besok kita masih harus bekerja keras lagi. Aryo tidak menjawab, tetapi ia berdiri dan dengan gontai melangkah. Dengan segan Aryo pergi ke perigi. Saat kemudian terdengarlah gerit timba yang digerakkan oleh Arya, disusul dengan suara guyuran air yang dingin segar. Dalam pada itu, ketika Aryo sedang menikmati sejuknya air, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah bayangan orang berjubah yang berdiri di belakangnya. Aryo menjadi terkejut dan agak bingung dalam keadaannya sekarang selagi ia tidak berpakaian.
Sulitlah agaknya untuk melawan seandainya orang itu tiba-tiba menyerang. Meskipun demikian ia harus bersiaga, tetapi sampai beberapa lama orang itu berdiri diam mematung. Dalam pada itu Aryo ingin mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Cepat ia melompat untuk menyambar tidak-tidaknya kainnya. Namun ia menjadi terkejut pula ketika orang itu sudah menghadangnya dengan sama sekali tak diketahuinya kapan ia melontarkan diri. Karena hal itu segera Aryo Saloko mengetahui bahwa orang yang berjubah itu pasti seorang tokoh sakti. Tiba-tiba ia teringat gurunya pernah bercerita tentang seorang yang berjubah abu-abu dan bertopeng jelek, yaitu Pasing Singan. Apakah orang ini Pasing Singan, guru Lowoijo? Tetapi orang ini sama sekali tidak mempergunakan topeng yang jelek. Meskipun wajahnya nampak juga tidak wajar. Dengan demikian Aryo Saloko menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba orang itu melangkah maju setapak demi setapak seperti seekor kucing yang sedang merunduk tikus. Dalam keadaan itu Aryo Saloko tidak dapat berbuat lain daripada bersiaga untuk melawan. Bahkan kemudian ia lupa akan keadaan dirinya yang sama sekali tidak berpakaian. Ia tidak mau mati di tangan seorang yang bagaimanapun juga saktinya tanpa perlawanan. Maka ketika orang yang berjubah itu sudah demikian dekat, Aryo pun telah siap melakukan hal-hal yang perlu untuk melindungi dirinya. Dalam keremangan malam, Aryo melihat orang itu perlahan-lahan menjulurkan tangannya. Demikian perlahan-lahan sehingga agaknya itu bukanlah suatu serangan. Namun Aryo tidak mau tertipu. Ia pun perlahan-lahan surut beberapa langkah. Tapi kemudian orang itu melompat dengan cepatnya untuk menangkap pinggangnya. Aryo yang telah siap itu pun segera melompat menghindar dan bahkan dengan sekuat tenaga ia membalas menyerang dengan kakinya ke arah lambung orang yang belum dikenalnya itu. Kalau saja pada saat ia bertempur melawan orang-orang Pamingit tidak berada di sayap kanan, maka tidak-tidaknya ia dapat melihat orang yang berjubah abu-abu yang sekarang berdiri di hadapannya itu. Namun seandainya demikian, ia pun pasti tidak mau diserang tanpa sebab dan pasti akan melawannya. Tetapi anehnya, meskipun ia telah merasa menghindarkan diri dan bahkan menyerang orang itu dengan sekuat tenaga, namun agaknya bagi orang berjubah abu-abu itu gerakannya sama sekali tidak berarti, sehingga apa yang diketahuinya, pinggangnya benar-benar telah dapat ditangkap. Tangan orang itu terasa sedemikian kerasnya seperti sebuah himpitan besi yang tak dapat direnggangkan. Demikianlah Aryo Saloko dalam sekejap telah hampir tak berdaya. Meskipun kedua tangannya bebas, namun karena himpitan itu terasa seolah-olah tenaganya lenyap, seperti tulang belulangnya terlepas dari tubuhnya. Tapi Aryo bukan orang yang lekas berputus asa. Dengan sisa tenaganya ia melawan sejadi-jadinya. Kaki dan tangannya bergerak dapat-dapat untuk menyerang. Bahkan ia berusaha dengan kedua jari-jari tangannya menyerang mata orang itu. Namun usahanya sama sekali tak berarti. Tangan yang menjepit pinggangnya itu semakin lama terasa semakin keras. Dan sejalan dengan itu tenaganya menjadi semakin surut. Bahkan akhirnya tubuhnya menjadi tidak lebih dari selembar kain yang sama sekali tidak dapat digerakkan atas kemauan sendiri. Demikianlah Aryo Saloko kini tidak dapat berbuat lain daripada menunggu apa yang bakal terjadi. Hanya matanya lah yang dapat memancarkan cahaya kemarahan yang meluap-luap. Sedangkan mulutnya sama sekali tidak berhasil mengeluarkan suara. Meskipun dalam keadaan yang demikian, kesadarannya sama sekali tidak terganggu. Ia dapat merasa dan mengetahui apa yang terjadi atas. Setelah
Aryo tidak mampu untuk berbuat apapun, maka kemudian orang itu melepaskan jepitannya perlahan-lahan. Kemudian dengan kedua tangannya, Aryo dipapahnya ke dalam kelam. Di bawah, daun-daun yang lebat rimbun di halaman belakang rumah Wirodopo. Di tempat itu perlahan-lahan Aryo diletakkan berbaring seperti seorang bayi, bahkan lebih dari itu, sebab ia sama sekali tidak mampu menggerakkan jarinya sekalipun. Kemudian ia melihat orang itu berdiri tegap di sampingnya, diangkatnya kepala sambil memperhatikan keadaan sekelilingnya. Namun yang terdengar hanyalah kemerisik daun yang digoyangkan angin, serta bunyi-bunyi jengkrik bersautan dengan suara belalang. Sedang malam semakin bertambah malam juga. Pedukuhan gedangan telah terbenam dalam kesunyian yang lelap. Hampir setiap orang telah nyenyak tertidur, kecuali beberapa orang yang bertugas ronda. Maisa Jenar yang telah membaringkan dirinya sama sekali tidak curiga tentang keadaan Aryo Saloka. Ketika ia sudah tidak mendengar guyuran air, ia hanya mengira bahwa Aryo sedang pergi ke dapur untuk minta makan kepada Nyai Wirodopo. Karena itulah maka ia sama sekali tidak memperhatikannya lagi. Dalam pada itu, malahan kenangan Maisa Jenar kembali melontar kepada orang yang berjubah abu-abu, yang telah menyelamatkan laskarnya dari kehancuran. Ia mencoba untuk menghubung-hubungkan orang itu dengan orang-orang yang pernah dikenalnya, orang-orang yang aneh-aneh dan orang-orang yang telah menyisihkan diri dari pergaulan. Diingatnya nama-nama Radite dan Anggoro. Kedua-duanya adalah murid Pasingsingan, yang bahkan Radite adalah orang yang sebenarnya berhak mempergunakan gelar Pasingsingan serta tanda kebesarannya. Namun sebagai manusia yang mengalami kekilafan, sehingga akhirnya ia merasa bahwa hidupnya seolah-olah tak berarti lagi. Ia merasa bahwa setiap dosa yang dibuat oleh umbaran, orang yang kemudian memiliki tanda-tanda serta pusaka-pusaka Pasingsingan, adalah akibat dari dosanya. Tapi dalam penilaian Maisa Jenar, Radite dan umbaran tidaklah jauh terpaut. Bahkan mungkin masih berada dalam deretan yang sejajar dengan gurunya, dengan Ki Ageng Soro Dipoyono, dengan Ki Ageng Pandanalas, sehingga dengan demikian ia tidak akan dapat melampaui Kebu Kanigoro. Tetapi orang yang datang itu adalah orang yang terpaut banyak daripadanya, yang telah menemukan inti dari ilmu perguruan pengging, sehingga dengan demikian orang itu pasti bukan salah seorang di antara Radite maupun Anggoro. Dalam pada itu tiba-tiba Maisa Jenar teringat kepada Aryo Saloka. Anak itu sudah terlalu lama pergi, terlalu lama bagi seorang yang hanya mandi dan makan saja. Setelah ia menyabarkan diri beberapa saat, akhirnya perasaan Maisa Jenar menjadi semakin tidak enak. Karena itu ia pun bangkit dan berjalan mundar-mandir dalam ruang tidurnya. Kali dua kali ia masih mencoba untuk menanti kedatangan anak itu, tapi kemudian ia menjadi tidak sabar. Bahkan kemudian ia menduga bahwa pasti terjadi sesuatu yang tidak wajar. Untunglah kalau anak itu pergi berjalan-jalan untuk menenangkan diri. Maka dengan perlahan-lahan agar tidak mengejutkan orang-orang lain yang tertidur nyenyak, Maisa Jenar berjalan ke halaman belakang. Dadanya berdesir ketika ia melihat lampu dapur telah padam, sehingga jelaslah bahwa anak itu tidak ada di sana. Kemudian Maisa Jenar pergi ke perigi. Meskipun ia menduga bahwa anak itu sudah tidak ada di sana, tapi tiba-tiba dadanya bergelora cepat sekali. Ia menemukan pakaian Aryo lengkap di atas buah batu di tepi sumur itu. Pakaiannya saja. Lalu kemanakah anak itu pergi? Pasti tidak mungkin kalau Aryo sengaja meninggalkan pakaian di sana, meskipun seandainya ia berganti dengan pakaian lain. Karena itu Maisa Jenar mendapat kesimpulan bahwa Aryo telah mengalami suatu hal yang tidak wajar.
yang bahkan mungkin berbahaya, menilik keadaannya serta tidak adanya sesuatu yang didengarnya. Maka Maiso Jenar menjadi berteka-teki. Ia menjadi heran kepada dirinya sendiri ketika tanpa sadarnya ia menjengukkan kepalanya ke dalam perigi, ke dalam lingkaran yang hitam kelam, seolah-olah ia sedang mencari Aryo Saloko di sana. Suatu pikiran gila, gerutu Maiso Jenar. Tak mungkin Aryo berbuat demikian, apapun yang dihadapinya. Dengan demikian maka kesimpulan yang terakhir yang mengganggu otaknya adalah bahwa Aryo telah mendapat bahaya dari seseorang yang jauh melampaui ketangguhan anak muda itu. Dengan kesimpulannya itu Maiso Jenar menjadi marah sekali. Siapakah yang telah berani mengganggu murid satu-satunya itu? Murid yang diharapkan untuk dapat mewarisi ilmu serta mengembangkannya. Bahkan murid yang keselamatannya menjadi tanggung jawabnya atas permintaan ayah dan ia sendiri. Maiso Jenar mencoba untuk menemukan jawabnya, namun ia menjadi bingung. Tidak mungkin kalau hal itu dapat dilakukan oleh sepasang uling dari Rawa Pening. Meskipun kedua uling itu menyerangnya bersama, namun pasti akan terjadi perkelahian yang cukup lama untuk memberinya kesempatan mendengar dan membantu. Tapi apa yang terjadi adalah sangat mengagumkan. Anak itu agaknya begitu saja hilang sebelum ia sempat berbuat sesuatu. Darah Maiso Jenar menjadi semakin bergelora. Untuk beberapa saat ia berdiri di atas kedua kakinya yang renggang. Wajahnya sedikit terangkat, dicobanya untuk menangkap setiap suara yang berdesir di sekitarnya. Namun ia tidak mendengar sesuatu, juga matanya yang tajam mata burung hantu itu pun tidak dapat menangkap sesuatu yang mencurigakan. Karena itu ia menjadi gelisah. Kemana agaknya Aryo Saloko harus dicari? Sambil berpikir keras Maiso Jenar demikian saja melangkah meninggalkan tempat itu. Yang mula-mula dilakukan adalah berjalan berkeliling halaman kalau ada hal-hal yang mencurigakan yang dapat dipakainya untuk bahan pencariannya. Dalam hal ini ia sama sekali tidak ingin mengganggu orang lain. Ia ingin mencarinya seorang diri. Baru apabila ia tidak berhasil, ia akan minta pertolongan ke Bukanegoro. Tetapi tiba-tiba ketika ia baru mendapat separuh dari perjalanan kelilingnya, ia terhenti. Perlahan-lahan didengarnya napas seseorang yang mengalir dengan teratur. Maiso Jenar mencoba untuk meyakinkan pendengarannya. Perlahan-lahan ia melangkah setapak maju. Dan benarlah ia telah mendengar napas seseorang. Menilik tarikan yang teratur itu, maka Maiso Jenar dapat menduga bahwa di halaman itu terdapat seseorang yang tertidur. Karena itu ia menjadi bertanya-tanya di dalam hati. Adakah Aryo Saloko yang tertidur di situ? Anehlah kalau demikian. Bagaimanapun letih serta kantuknya, tetapi tidak mungkin bahwa ia tidak sempat berpakaian lalu begitu saja menjatuhkan diri dan tertidur di situ. Karena itu ia tidak membiarkan dirinya mendapatkan sesuatu hal yang tak dikehendaki. Jangan-jangan hal yang serupa telah menyeret Aryo ke dalam bencana. Karena ia kurang hati-hati atas suara desah napas yang dikiranya orang yang sedang tertidurnya. Dengan demikian malahan Maiso Jenar menjadi bersiaga penuh. Setiap saat ia dapat bertindak. Bahkan setiap saat apabila ia benar-benar berhadapan dengan bahaya yang besar, ilmunya Sosrobiro siap untuk dilontarkan. Setelah beberapa saat ia menunggu dengan tidak ada perubahan apapun. Kembali ia maju setapak, sekali lagi setapak demi setapak dengan penuh kewaspadaan. Akhirnya suara desah napas itu sudah sedemikian dekatnya. Dengan hati-hati sekali Maiso Jenar bergerak beberapa jengkal maju, matanya tajam dipergunakannya sebaik-baiknya, menembus daerah yang gelap pekat karena daun-daun yang rimbun. Perlahan-lahan seolah-olah muncul dari daerah yang hitam sosok tubuh yang terbujur diam. Melihat tubuh itu, Maiso Jenar menjadi berdebar-debar.
Sejengkal lagi ia bergeser maju. Dengan demikian tubuh yang nampak lamat-lamat itu menjadi semakin jelas. Dan apakah yang nampak kemudian sangat mengejutkannya? Ketika tubuh itu menjadi jelas, segera Maesa Jenar dapat mengenalinya. Tubuh itu adalah tubuh Arya Saloka. Dan dari tubuh itu pula lah Maesa Jenar dapat mendengar desah napasnya yang teratur, napas orang yang sedang tidur nyenyak. Meskipun tubuh yang terbaring tanpa pakaian itu adalah Arya Saloka, namun Maesa Jenar tidak tergesa-gesa mendekatinya. Ia masih belum tahu pasti apakah tidak ada hal-hal yang berbahaya. Baru setelah beberapa saat tidak terdengar sesuatu selain napas Arya, Maesa Jenar melangkah perlahan-lahan mendekati. Ketika ia meraba tubuh anak itu, terasa bahwa tubuh itu tetap hangat seperti biasa. Demikian tubuh Arya tersentuh tangan Maesa Jenar, nampaklah anak itu terkejut. Cepat ia melompat bangkit dan bersiaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Tapi ketika yang dilihatnya adalah gurunya, yaitu Maesa Jenar, ia pun segera mengendorkan perasaannya. Dalam keadaan yang penuh dengan tanda tanya, Maesa Jenar berkata, "Kau tertidur, Arya?" Arya menganggukkan kepalanya. "Tetapi kenapa pakaianmu kau tinggalkan?" Maesa Jenar meneruskan. Arya terkejut mendengar teguran itu. Ia baru merasa bahwa ia masih belum mengenakan pakaiannya. Karena itu segera ia melompat berlari ke perigi. Maesa Jenar menjadi semakin heran. Namun kemudian ia pasti bahwa sesuatu telah terjadi. Setelah Maesa Jenar sekali lagi memperhatikan keadaan sekelilingnya serta tidak ada sesuatu yang mencurigakan, ia pun segera berjalan mengikuti arah langkah Arya Saloka. Sampai di tepi sumur, Arya segera menyambar pakaiannya. Ia tidak sempat membersihkan debu serta tanah lembab yang melekat pada tubuh. Setelah Arya lengkap berpakaian, Maesa Jenar tidak segera bertanya tentang apa yang telah terjadi atasnya, tapi diajaknya Arya untuk masuk kembali ke dalam ruang tidurnya. Setelah Arya menolak membangunkan Nyai Wirodoko untuk minta disediakan makan buatnya, baru setelah mereka duduk di pembaringan, Maesa Jenar segera bertanya kepada anak muridnya, apakah sebabnya anak itu telah melakukan suatu pekerjaan yang aneh. Tidur di halaman belakang di bawah daun-daun yang lebat, rimbun, serta sama sekali tidak berpakaian. Arya sendiri mula-mula heran bahwa ia telah tertidur di halaman belakang tanpa pakaian sama sekali. Diingatnya kembali apa yang telah terjadi atasnya. Perlahan-lahan sekali, semakin lama menjadi semakin jelas nampak kembali apa yang pernah dialaminya. Maka diceritakannya apa saja yang terjadi atas dirinya pada saat ia sedang mandi, dan tiba-tiba muncullah seorang berjubah menangkapnya. Maesa Jenar mengerutkan keningnya, lalu sambil mengangguk-angguk ia bertanya, apa yang dilakukan atasmu ketika kau telah terbaring di bawah daun-daun yang lebat itu? Dan adakah ia berkata sesuatu kepadamu? Setelah mengingat-ingat sebentar, Arya menjawab, ya Paman, memang ada yang dikatakan kepadaku. Ketika itu pendengaranku sudah menjadi lamat-lamat. Pada saat itu terasa bahwa kantukku tiba-tiba menjadi tidak tertahan lagi. Arya berhenti sebentar lalu ia meneruskan, mula-mula dipijitnya seluruh tubuhku dari ubun-ubun sampai ke ujung ibu jariku. Mula-mula terasa betapa sakitnya. Setiap jari-jari orang itu menyentuh kulitku, terasa seolah-olah seluruh tubuhku menjadi nyeri tak terhingga. Namun aku sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan berdesis pun tidak. Tapi semakin lama perasaan sakit itu menjadi semakin berkurang. Bahkan akhirnya pijitan itu terasa nyaman sekali, sehingga aku menjadi ngantuk bukan buatan. Saat sebelum aku tertidur, aku masih mendengar orang itu berkata, Arya Saloka, kau telah terlalu lama menyiksa tubuhmu dengan pekerjaan-pekerjaan berat.
Namun kau sama sekali tidak memelihara urat-urat darah serta otot-ototmu. Dengan sedemikian kau telah menyia-nyiakan sebagian dari tenaga dahsyat yang sebenarnya dapat kau ikut sertakan dalam setiap lontaran tenaga. Sekali lagi Aryo berhenti, kemudian, sudah itu aku tidak ingat apa-apa lagi sampai paman membangunkan aku. Dada Meso Jenar berdebar-debar mendengar cerita Aryo. Ia memang pernah mendengar suatu ilmu yang dapat dipergunakan untuk memperkokoh tubuh seseorang serta memperbesar tenaganya dengan membuka segenap saluran yang ada di dalam tubuh, memperlancar jalan darah serta memperbaiki letak otot-ototnya, sehingga pada orang itu tidak lagi diperlukan tenaga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam tubuhnya sendiri. Dengan demikian, segenap cadangan tenaga apabila diperlukan dapat dipergunakan seluruhnya dan disalurkan lewat bagian-bagian tubuh yang dikehendaki. Tapi masih belum jelas apakah orang itu telah memperlakukan Aryo demikian atau sebaliknya, membuat beberapa rintangan di dalam tubuhnya sehingga dalam peluntaran tenaga akan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Karena itu segera ia bertanya, Aryo, bagaimanakah rasanya tubuhmu sekarang? Tanpa sadar Aryo mengamati tubuhnya sendiri, kakinya, tangannya, lengannya, dan jari-jarinya. Semula ia sama sekali tidak memperhatikan apakah ada perubahan-perubahan di dalam dirinya. Tapi ketika Meso Jenar bertanya kepadanya, terpaksa ia memperhatikan setiap perasaan yang lain di dalam, tentang peredaran darahnya, detak jantungnya, serta sendi-sendi anggota badannya. Tiba-tiba saja ia merasa betapa segar darah yang mengalir di dalam tubuhnya, merambat sampai ke segenap ujung rambut di seluruh badannya. Setiap anggota badannya terasa menjadi betapa ringannya, dan dengan demikian ia dapat bergerak bertambah cepat dan lincah. Detak jantungnya yang lunak teratur serta sendi-sendi anggota badannya yang licin, namun seakan-akan bertambah kokoh. Demikianlah akhirnya ia berkesimpulan bahwa kini ia telah mendapat suatu perasaan yang luar biasa, yang bahkan ia tidak tahu bagaimana harus mengatakan, sehingga yang dapat diucapkan hanyalah beberapa kata saja. Tubuhku menjadi bertambah baik, Paman. Jawaban itu sendiri tidak begitu meyakinkan bagi Meso Jenar, tetapi wajah Aryo berseri. Caranya menggerakkan tangan dan kakinya serta betapa nampak anak itu keheran-heranan sendiri adalah jawaban yang cukup jelas, jawaban yang telah mengandung suatu cerita bahwa tubuh Aryo kini telah berbeda dengan tubuh Aryo beberapa saat yang lalu. Anak itu agaknya kini telah memiliki kemampuan serta nadi dalam tubuhnya. Meso Jenar sendiri merasa bahwa selama ini ia telah memaksa anak itu bekerja keras, berlatih, berkelahi, berjalan, dan berlari setiap hari. Namun ia tidak dapat melakukan hal yang lain bagi tata nadi anak itu. Meskipun ia sendiri dahulu pernah juga mempelajari beberapa pengetahuan mengenai urat dan jalan darah, namun apa yang dapat dilakukan tidak lebih daripada saling memijit sesama prajurit apabila mereka sedang kelelahan, baik di dalam latihan-latihan maupun di dalam pertempuran-pertempuran yang sebenarnya. Tapi tidaklah demikian yang terjadi atas Aryo. Orang yang berjubah itu tidak sekedar memijit Aryo supaya Aryo tidak lagi merasa lelah. Lebih daripada itu, orang itu telah menolong Aryo untuk dapat mengerahkan segenap tenaga yang tersimpan di dalam tubuhnya yang tegap kekar itu. Meskipun mula-mula Meso Jenar merasa cemas bahwa yang terjadi adalah sebaliknya, namun terhadap orang yang berjubah abu-abu yang belum dikenalnya itu, ia telah menumpahkan kepercayaan bahwa tidaklah mungkin ia akan berbuat jahat terhadap Aryo.